Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan mata kuliah pengolahan citra pada pertemuan ini sudah masuk kepada pertemuan ke-14. Insya Allah pada pertemuan ke-15 merupakan penugasan yang mana nantinya akan saya berikan di periode minggu depan. Pertemuan 16 adalah ujian akhir semester yang mana nantinya saudara akan mendapatkan soal multiple choice. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai penapisan citra dalam ranah frekuensi. Penapisan dalam ranah frekuensi kita lanjutkan kepada pertemuan yang sudah kita lakukan. Kalau kemarin adalah transformasi citra, ada spatial domain. Sekarang kita masuk ke frekuensi domain, yang mana bagian atau step basicnya untuk filtering di domain frekuensi ada sebuah input, yaitu memiliki simbol F, fungsi F dengan koordinat X, Y. Kita lakukan pre-processing, banyak cara pre-processing. Salah satunya adalah peningkatan kecerahan, peningkatan kontras, dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan Fourier transform. Di dalam Fourier transform di sini, kemarin juga kita sudah jelaskan menggunakan operator konvolusi, dan ada beberapa kernel yang digunakan pada Fourier transform. Lalu kita menggunakan filter function. Filter function di sini adalah frekuensi domain filtering operation, yang mana nantinya kita akan membahas ini ya. Setelah itu ada inverse Fourier transform. Jadi setelah kita melakukan Fourier transform, lalu kita ubah kembali ke inverse Fourier transform. Selanjutnya ada post processing, yang mana ini akan mendapatkan peningkatan kualitas citra dengan fungsi baru, yaitu G dengan koordinat X, Y. Hubungan antara operasi penapisan dalam ranah spasial dan ranah frekuensi. Nah, itu ya. Di mana dia menggunakan konvolusi. Nah, dan sebaliknya ya, itu. Hubungan antara frekuensi dan spasial di situ. Catatan di sini adalah ukuran matriks untuk fungsi H besar dengan koordinat U dan V itu harus sama. Jadi pada saat kita mengubah ke dalam Fourier transform, lalu kita kembalikan lagi kepada Fourier transform, itu ukuran matriksnya harus sama. Ini adalah perintah di dalam MATLAB ya. Magic 5 itu untuk mendapatkan matrix value dengan ordo 5 kali 5. Lalu di situ ada once 5, memiliki nilai matriksnya semuanya itu bernilai 1 dengan matriksnya 5 kali 5 atau ordo 5 kali 5. Di sana Fourier transform A, Fourier transform B. Nah, ini ada perkaliannya. Dia menghasilkan satu nilai ya di situ ya. Nah, itu. Terus inverse transform C dibagi semuanya ya. Di inverse dari Fourier transform ke inverse transform. Perhatikan bahwa penapisan dalam ranah spasial dan dalam ranah frekuensi keduanya berkoresponden. Contoh yaitu citra paper ya akan dilakukan ketajaman citra pada ranah spasial dan ranah frekuensi. Penapis yang digunakan adalah kernelnya itu ya, ordo 3 kali 3. Dimana kalau kita jumlahkan nilainya berjumlah 1. Penapisan dalam ranah spasial, nah itu coba saudara lihat itu. Original image-nya dengan sub image-nya. Bedanya di mana? Bedanya di ketajaman kualitas citranya. Nah, saudara bisa melihat di sana.
dengan menggunakan kernel yang ini tadi ya. Nah, itu ya. 0, minus 1, 0, minus 1, 5, minus 1, 0, minus 1, 0. Nah, lalu kita lanjutkan penapisan dalam ranah frekuensi ini seperti apa hasilnya. Kalau di dalam MATLAB, gitu kan, seperti ini yang harus dilakukan, script sintaksnya, lalu penapisan dalam ranah frekuensi, nah ini, seperti ini yang harus dilakukan. Low pass filter dalam ranah frekuensi. Jadi kalau tadi ini adalah pengubahan ya. Ini pengubahan Fourier transform, terus inverse Fourier transform, lalu kita masuk ke dalam apa yang dilakukan pada proses utamanya, yaitu filtering domain frekuensinya. Penapis lolos rendah atau low pass filter di sini bertujuan menekan komponen frekuensi tinggi dan membiarkan komponen berfrekuensi rendah relatif tidak berubah. Lalu menghasilkan efek blurring. Jadi di dalam low pass filter menghasilkan efek blurring atau smooth image. 3 buah low pass filter. Yang pertama adalah ideal low pass filter, Butterworth, dan Gaussian. Ini adalah contoh yang ideal low pass filter. Akan bernilai 1 jika nilai D atau frekuensinya itu kurang dari D0. Kurang atau sama dengan D0. Akan bernilai 0 jika fungsi D di sini lebih besar dari D0. Di mana D adalah jarak antara poin koordinat U kali UV from the origin of the frequency rectangle. Nah, rectangle ini. Diasumsikan bahwa senternya adalah M dibagi 2, lalu N dibagi 2. Kalau D0 itu adalah cut off frekuensi, nilai ambang batas yang kita tentukan. Nah, ini adalah Butterworth. Kalau yang ideal itu mesh seperti ini. Kalau yang Butterworth seperti ini grafiknya. Kalau yang Gaussian dia lebih memuncak ya, lebih besar gunungnya itu ya. Kalau saudara melihat seperti itu ya. Dan nilai titiknya juga lebih besar, pencahayaannya lebih besar itu. Langkah-langkah penapisan dalam ranah frekuensi ini pada MATLAB ini ya. Kalau pada MATLAB seperti itu. Tapi memang sama ya. Yang pertama tentukan parameter paddingnya, bentuk citra paddingnya, lakukan transformasi Fourier, lalu bangkitkan fungsi penapis dengan ukuran kernelnya yang kita tentukan. Konvolusikan atau kalikan dengan F dengan H, ambil bagian real dari inverse-nya, potong bagian kiri atas, hingga menjadi ukuran citra semula. Nah, ini adalah hasil dari running programnya, original image, bad image, Fourier spektrumnya itu bisa kita lihat. Kalau kita menggunakan low pass filter Gaussian max, hasilnya bisa saudara lihat di sini. Lalu outputnya untuk setelah kita inverse, nah itu ya. Jadi agak ngeblur. Hasilnya emang ngeblur ya. Contoh hasil run dengan citra paper. Dan ukurannya menjadi lebih kecil ya. Fourier spectrum yang bisa kita lihat untuk citra paper tadi, low pass filter Gaussian max-nya, outputnya sehingga ini lebih kecil ya. Blur juga. Untuk low pass filter ideal, nah ini untuk ini MATLAB ya, cara pengerjaannya memang. Ini D0-nya. D0-nya berapa ini D0? Kita lihat D0-nya. Jadi di sini
Ini kan citranya ya. M kali N untuk ukurannya. Ini paddednya. Tentukan parameter paddingnya. Ini kan. P adalah 2M, Q adalah 2N. Nah, kita akan melihat D0 itu adalah 0,05 kali P. Nah, itu adalah rumus untuk D0 itu ya. 0,05 dikali P. P itu adalah 2 kali M. M itu adalah ukuran baris pada citra kamera. Itu bisa saudara lihat itu ya. M, N. Oke. Nah, contoh hasil ideal low pass filter nih menimbulkan efek bergetar pada citra blurring sehingga karakteristiknya ini memang citra ideal low pass filter ringingnya itu seperti itu akibat dari diskontinuitas pada fungsi transfer penapis. Kenapa ada efek bergetarnya? Nah ini Butterworth dan Gaussian. Lalu kita lanjutkan pada high pass filter dalam ranah frekuensi. Penapis lolos tinggi ini menekan komponen berfrekuensi rendah dan meloloskan atau memperkuat komponen berfrekuensi tinggi. Menghasilkan efek penajaman pada tepi. Hubungan antara penapis lolos tinggi dan penapis lolos rendah itu adalah seperti itu. High pass filter sama dengan 1 dikurangi low pass filter. Sama seperti low pass filter, dia menggunakan 3 buah high pass filter utama yaitu ideal, Butterworth, dan Gaussian. Oh, itu kebalikannya. Kalau tadi yang low pass filter kebalikan gambarnya. Ya. Kita bisa lihat di nolnya sama 0,05. Nah, ini ya. Hasilnya dia objeknya yang dihasilkan tepiannya itu yang ditampilkan. Selain itu digelapkan itu ya, bisa saudara lihat ya. Nah, ini adalah padded image-nya. Output-nya itu untuk paper. Nah, ideal high pass filter, saudara bisa lihat di situ. Result-nya D0-nya ini 15, 30, dan 80. Jadi D0 memang kita tentukan ya sebagai research nilai berapa yang paling optimal nanti untuk menghasilkan tepian yang paling jelas gitu ya. Kalau dilihat di sini yang 80 ya. Dengan kalau yang A dan B itu ada ringing image ya. Ada semacam getaran citra di situ. Kalau yang C itu tidak ada ya. Butterworth menggunakan D0. Nah, itu. Sekarang menggunakan Gaussian. Nilai dari D0 ini memang kita tentukan untuk research. Sekali lagi, D0 itu adalah nilai threshold, nilai ambang batas yang kita tentukan. Ya. Low pass filter. Nah, itu high pass filter. Hasilnya seperti itu. Figure A adalah low pass filter yang paling atas. Ini adalah low pass filter. Nah, ini, ya. High pass filter. Saudara bisa lihat di situ. Low pass filter membuat efek blurring, high pass filter menghasilkan citra tepiannya.
Baik, ini adalah slide saya yang terakhir, mahasiswa semuanya. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan diskusi mengenai penapisan pada skala frekuensi di sini ya. Sama seperti yang pertemuan yang kemarin ya. Kita masuk ke Google Scholar. Frekuensi filtering domain. Kita menggunakan tahun 2021. Nah, bagaimana penerapannya untuk frekuensi filtering domain? Kita ambil yang paling atas di situ, medical image, untuk memainkan critical rule-nya. Oke. Spatio frekuensi domain, anisotropic filtering untuk contrast enhancement pada citra histopatological. Nah, memang biasanya menggunakan citra-citra medis gitu ya. Ini penerapannya. Penerapan dari high pass filter, low pass filter. Di sini dia menggunakan Gaussian. Peningkatan dari preprocess image-nya. Nah, ini ya. Speckle noise, impulse noise, dan Gaussian noise. Peningkatannya. Nah, ini teknik filteringnya. Propose hybrid, Clahe, Ahe, Finder, median, min. Oh, dia menggunakan itu ya. Jadi dia membandingkan, nah ini ya, jika ada noise, impulse noise, Gaussian noise, filtering mana yang paling bagus gitu ya, untuk mendapatkan citra yang paling baik untuk mendeteksi objeknya tersebut. Novel spatial frequency domain anisotropic filtering combined with the powerful has been utilized in this research. The experimental have been done histological image bisa itu diagnosis untuk beberapa penyakit. Performance-nya kita simulasikan dan proyeksikan dengan numerical performance. Superior performance has been observed in case that reduce complexity and structural cost. Ini conclusion-nya. Kita lihat paling atas. Di sini histopatologi image-nya adalah darah merah, darah putih. Ya. Lalu dia mengajukan a novel edge preserving spatio frequency domain anisotropic filtering pada filtering hybrid. Pendekatannya untuk mendapatkan limitasi pada metode yang sudah ada, di mana dia seperti mengalami kekurangan
pada tepian ya, feature tepinya. Nah, ini purpose work-nya, proses filtering has been done in the frequency domain, di mana dia akan memodifikasinya in the time domain representation menggunakan bentuk untuk memotivasi tadi ya, purpose utility-nya. Hasilnya bagaimana? Ini tree noise dengan tipe ini speckle, impulse, dan Gaussian normally tend to corrupt medical image. Dengan menggunakan filtering tadi, performance-nya bagaimana? Nah, ini performance-nya bagaimana di situ? Nilainya itu tadi. Nah, ini paling besar nih propose-nya. Kalau nilai PSNR-nya besar, insya Allah kemungkinan adalah, nah ini ya, dia memiliki teknik yang bagus untuk menghilangkan gangguan-gangguan tadi, 3 jenis gangguan tadi ya. Nah, SSIM-nya paling besar juga, nilai SSIM. Jadi dikatakan di sini dengan ranah frekuensi, propose hybrid filtering ini tadi bisa membantu untuk mendapatkan hasil citra yang lebih baik di citra darah merah dan darah putihnya. Nah, itu adalah contoh dari apa namanya, implementasi dari high frekuensi domainnya. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana citra tersebut bisa meningkatkan kualitas dari seluruh citra yang diberikan gangguan tersebut. Nah, silakan menjawab di kolom komentar dengan membuat new discussion, nama dan name, dan berikan jawaban saudara. Lalu sertakan referensinya. Baik itu untuk pertemuan ke-14, pertemuan 15 penugasan, 16 adalah ujian akhir semester. Mohon maaf untuk semua mahasiswa yang mana nanti dalam satu semester ini belum bisa mendapatkan hasil maksimal. Saya harap untuk semester depan, saudara semuanya bisa mengikuti diskusi teori di setiap pertemuan dan praktikum di setiap pertemuan, diskusinya juga dengan baik. Saya akhiri untuk pertemuan mata kuliah pengolahan citra pada satu semester ini, insya Allah. Ini masih pertemuan 14, saya akhiri dulu. Pertemuan 15 hanya sebuah penugasan, dan 16 adalah ujian akhir semester. Saya ulangi sekali lagi. Silakan dijawab pertanyaan saya tadi. Nanti akan saya berikan link saya berikan PDF-nya untuk mengenai penelitian tadi. Yang mana nanti menjadi soal sehingga saudara bisa mendapatkan jawaban di dalam paper tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.